Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar tentang beragama sebagai tanggapan atas keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Allah sumber keselamatan yang sejati. Nah, Allah telah menawarkan keselamatan. Kita sebagai umat beriman menanggapi tawaran keselamatan Allah itu. Bagaimana menanggapinya? Salah satunya adalah dengan beragama. Di Indonesia kita mengenal ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ya, bisa kalian lihat di dalam gambar-gambar ini. Itu menunjukkan tempat-tempat beribadah bagi agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, untuk semakin menghayati tentang beragama sebagai tanggapan atas keselamatan yang ditawarkan oleh Allah itu, mari kita bersama-sama mendalami apa itu beragama atau apa itu agama dan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya beragama dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertama-tama kita lihat dulu apa itu agama. Ada banyak hal atau banyak orang mengartikan tentang agama. Salah satunya di sini mengatakan bahwa agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tata kehidupan. Jadi di sini intinya adalah agama itu adalah sebuah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan. Lalu kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan di sana tertulis bahwa agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau juga kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, anak-anak yang terkasih, dengan melihat dua pengertian ini, kedua-duanya menyatakan bahwa agama merupakan sistem yang mengatur baik itu keimanan, kepercayaan, peribadatan dan sebagainya itu. Maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa bisa kita katakan bahwa agama itu merupakan suatu wadah. Suatu wadah di mana di dalamnya ada sebuah sistem-sistem yang mengatur keimanan dan kepercayaan manusia kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan. Nah, inilah yang bisa kita simpulkan dari dua pengertian ini, bahwa agama sebagai sebuah wadah yang di dalamnya ada sistem yang mengatur itu semua. Lalu kemudian pertanyaannya, mengapa manusia kok membutuhkan agama dalam hidupnya? Nah, ini ada beberapa alasan sehingga manusia membutuhkan agama di dalam hidupnya. Yang pertama adalah untuk mencari perlindungan. Oh, mengapa mencari perlindungan? Maksudnya bagaimana? Dalam kehidupan kita, manusia itu kerap kali merasa tidak berdaya, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mendorong manusia itu untuk mencari, menemukan dan meminta perlindungan terhadap kekuatan yang lebih hebat daripada dirinya. Nah, agama menawarkan tentang ajaran mengenai Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang maha segalanya itu.
Dia maha kuasa, maha perkasa, maha kuat dan sebagainya. Sehingga manusia beragama seringkali ketika di dalam kondisi tak berdaya, dia meminta bantuan kepada yang maha kuasa itu, yaitu kepada Tuhan. Nah, inilah alasan yang pertama manusia atau kita membutuhkan agama. Yang kedua adalah untuk menemukan jawaban. Jawaban atas pertanyaan apa? Bukan atas pertanyaan, tetapi apa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budi manusia. Ketika akal budi manusia sudah tidak mampu untuk mencari jawaban atas pertanyaan dalam hidup mereka, di dalam agama mampu untuk menemukan jawabannya. Karena apa? Semua jawabannya bersumber dari Allah. Allah sebagai sumber segala sumber kehidupan dan kebahagiaan manusia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang membutuhkan agama untuk meneguhkan tata nilai. Maksudnya meneguhkan tata nilai di dalam kehidupan kita bersama masyarakat. Itu ada nilai-nilai yang diatur atau nilai-nilai yang ditetapkan bersama. Nah, untuk melihat apakah nilai itu baik, aturan itu atau tata nilai itu baik atau tidak, maka biasanya dilihat dari sudut agama. Bagaimana agama mengajarkan itu? Ketika nilai itu dinyatakan oleh agama sebagai nilai yang baik dan benar, yang dihayati sebagai itu yang dikehendaki Allah, maka itu diteguhkan. Tata nilai itu diteguhkan oleh nilai-nilai agama. Sedangkan yang tidak sesuai dianggap berlawanan dengan kehendak Allah. Kemudian juga manusia membutuhkan agama untuk apa? Untuk memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Kita tahu manusia selalu ingin hidupnya lebih baik dan lebih baik terus. Ya. Nah, manusia rindu, kalau saya sekarang lebih baik, besok lebih baik. Suatu saat kalau saya mati, nah, apa yang lebih baik setelah kematian itu? Nah, di dalam agama ada konsep tentang surga. Di dalam agama ini ada konsep tentang surga yang mengajarkan apa? Ketika kita mati dan kita masuk surga, kehidupan di sana lebih baik. Kehidupan abadi yang sangat baik. Nah, ini kerinduan manusia untuk hidup lebih baik ini dijawab melalui ajaran di dalam agama bahwa kalau kita sekarang hidup dengan baik, maka ketika setelah mati pun akan hidup dengan lebih baik lagi dalam kerajaan surga. Sedangkan kalau yang tidak baik itu yang neraka, ini bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh orang beriman. Inilah yang diajarkan oleh agama. Anak-anak yang terkasih, selain manusia ada berbagai macam alasan sehingga manusia membutuhkan agama, ada juga beberapa alasan praktis seseorang menganut suatu agama. Yang pertama, adanya suatu kewajiban sebagai seorang warga dari suatu negara. Nah, seperti di negara Indonesia beberapa waktu lalu di KTP-nya mesti mencantumkan agamanya apa. Ini alasan-alasan praktis. Lalu kemudian juga ada pula yang menganut agama karena warisan dari orang tua. Nah, mungkin kalian juga sama. Patrick awalnya juga sama, bahwa Patrick menjadi Katolik juga karena orang tua Patrick Katolik. Dari sejak bayi dipermandikan, mulai besar, mulai masuk sekolah minggu, diajarkan, dikenalkan, dan akhirnya apa? Ya, kita mengikuti agama dari orang tua. Kemudian yang berikutnya lagi, ada pula yang menganut agama karena dapat menemukan rasa aman dan tenang.
Oh, kalau saya masuk dalam agama ini merasa aman, merasa tenang, merasa damai. Selain itu juga merasa menemukan makna di dalam hidup saya ketika saya mendengarkan firman-firman di dalam agama ini. Ketika saya ke gereja lalu membaca, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah dari imam, hati saya merasa damai, merasa tenang, merasa aman, dan saya menemukan makna dalam hidup ini. Itu juga menjadi alasan praktis sehingga seseorang beragama dan menjalankan kehidupan beragamanya. Nah, anak-anak yang terkasih, terlepas dari apapun alasannya, kita hendaknya memiliki sikap hidup beragama yang baik. Nah, sikap hidup beragama yang benar, yang baik itu yang bagaimana? Yaitu harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dia yang sumber cinta itu, Allah yang sang maha penyelenggara kehidupan itu telah mencintai saya, maka saya perlu menanggapinya itu melalui apa? Kehidupan beragama yang benar. Jadi saya menjalani hidup beragama yang benar bukan karena kewajiban, bukan karena supaya dilihat oleh orang, tetapi karena Allah telah mencintai manusia. Karena Allah telah mencintai saya, maka saya menanggapinya dengan hidup beragama yang benar. Bagaimana hidup beragama yang benar itu? Hidup beragama yang benar itu memungkinkan dan mengarahkan kita semua pada relasi yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah. Kalau hidup kita sudah dekat dan mendalam dengan Allah, kita bisa mengasihi Allah melalui siapa? Melalui sesama. Artinya apa? Dengan hidup beragama yang benar memungkinkan relasi kita semakin dekat dengan Allah dan dengan sesama, bahkan juga dengan alam lingkungan kita. Ini anak-anak yang terkasih. Nah, kemudian bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita untuk beragama dengan benar atau beragama yang benar itu? Diajarkan melalui salah satunya dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 48. Silahkan nanti kalian baca bacaan Injil itu. Nah, dari bacaan Injil itu kita bisa menemukan beberapa hal yang diajarkan di sana tentang beragama yang benar. Injil itu mengajarkan kepada kita bahwa supaya kita tidak bersikap formalistik dalam beragama. Apa maksudnya formalistik dalam beragama itu? Ya, kalau beragama yang jangan hanya sebatas formalitas saja, hanya untuk memenuhi tuntutan atau memenuhi kewajiban semata. Apalagi hanya sekedar untuk dilihat, oh disanjung oleh orang, oh dia rajin ke gereja, oh dia rajin berdoa. Tujuannya untuk itu? Tidak. Dalam Injil itu diajarkan kita untuk tidak bersikap formalistik dalam beragama. Lalu apa yang diajarkan di sana? Kita diajarkan untuk benar-benar mendalami ajaran agama kita, sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Artinya apa? Kita diajak untuk benar-benar mendalami ajaran. Misalnya begini, saya hari Minggu ke gereja. Mengapa ke gereja? Oh, bukan berarti karena saya kewajiban. Bukan hanya berarti karena setiap hari Minggu saya ke gereja. Bukan hanya karena itu. Tetapi betul-betul tahu, oh saya ke gereja, saya mau mengikuti Ekaristi. Oh ya, di dalam Ekaristi saya mau bertemu dengan Tuhan, mau mengikuti perjamuan Tuhan, saya menyambut tubuh Kristus. Dalam perayaan Ekaristi juga demikian. Saya berdiri. Untuk apa saya berdiri? Bukan karena ikut-ikutan,
tetapi mempunyai makna, dan itu benar-benar kita dalami dalam ajaran agama kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita sadari semua itu punya makna, bukan hanya sekedar formalistik seperti yang pertama tadi. Lalu kemudian yang ketiga, di dalam Injil Matius juga mengajarkan di dalam beragama yang benar itu kita diajak supaya kita dapat mengamalkan ajaran agama secara benar. Tidak hanya sebatas tahu. Misalnya apa? Kita tahu bahwa Yesus itu mengajarkan tentang cinta kasih. Kita tidak boleh hanya sekedar tahu tentang ajaran Yesus cinta kasih itu, tetapi kita diajak untuk mengamalkan. Oh, Yesus mengasihi sesama, terlebih yang menderita. Kalau begitu, saya juga mau mengasihi sesama yang menderita, memberikan sedekah, melakukan aksi sosial, membantu teman yang menderita, membantu teman yang kesulitan. Nah, ini kita diajak untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama itu, bukan hanya sekedar tahu. Kemudian juga yang keempat, kita diajak supaya bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri dan juga orang lain. Maksudnya apa kritis? Bukan mengkritisi terus, bukan. Maksudnya kritis ini apa? Misalnya ada orang yang seagama dengan kita, sesama orang Katolik, lalu kemudian menafsirkan ajaran agama sesuai dengan kemauannya sendiri, dan itu ukurannya apa? Kita melihat ukurannya sesuai enggak dengan kehendak Allah dalam kitab suci, dalam ajaran gereja. Kalau itu tidak sesuai, ya kita harus bersikap kritis, enggak kemudian oh ya sudah ikut-ikutan aja, karena itu yang ngomong orang dewasa, ya sudah kita ikuti saja. Tidak. Kita harus bersikap kritis, termasuk juga terhadap ajaran agama lain. Misalnya agama lain mengajarkan tentang kebaikan, dan kita ukur menurut kehendak Allah dalam firman Tuhan dalam kitab suci, bahwa yang diajarkan agama lain itu di dalam kitab suci kita juga ada, dan itu baik. Maka kita tidak bisa mengatakan oh ajaran dia nggak benar. Tidak boleh. Kita juga harus bersikap kritis. Oh iya, itu juga baik. Nah, ini dimaksudkan supaya kita bersikap kritis, supaya kita menjadi lebih kuat menghayati iman kita, dan kita tetap menjalankan kehidupan beragama kita dengan benar, tidak hanya ikut-ikutan saja. Nah, anak-anak yang terkasih, itu beberapa hal yang diajarkan oleh dalam Injil Matius tadi mengenai beragama yang benar. Dan kita yakin apabila setiap orang menjalankan agamanya dengan baik, dengan benar, maka situasi masyarakat kita sungguh luar biasa. Apa yang akan terjadi? Ya, akan timbul rasa damai, persaudaraan, timbulnya ada rasa kasih sayang antar sesama manusia. Bahkan tidak hanya antar sesama manusia, tetapi antar semua makhluk. Ada rasa damai persaudaraan ini. Dengan demikian juga akan menumbuhkan kerukunan antar sesama, antar umat beragama. Tidak ada yang saling menjelekkan, tidak ada yang saling menyerang, tetapi apa? Terjadi kerukunan kalau masing-masing orang menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Agama dijadikan sebagai apa? Sarana untuk menanggapi karya keselamatan Allah itu. Lalu kemudian juga akan terciptanya suasana di mana banyak orang akan menjadi berani rela berkorban untuk membela keadilan dan kebenaran. Anak-anak yang terkasih, inilah beberapa hal yang Pak Patrick sampaikan
tentang beragama. Bagaimana beragama yang benar yang diajarkan dalam Injil Matius tadi. Nah, silahkan anak-anak nanti mendalami kembali mengenai beragama sebagai tanggapan atas pewartaan karya penyelamatan Allah ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian dalami bersama. Semoga apa yang Pak Adri sampaikan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita untuk bisa menjalani hidup beragama kita menjadi semakin baik. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita.